Pemirsa, Satreskrim Polres Kutai Barat, Kalimantan Timur membongkar makam bocah perempuan usia 9 tahun yang ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan setelah hilang selama 13 hari. Jajaran Satreskrim Polres Kutai Barat, Kalimantan Timur bersama warga desa Jengan Danung, Kecamatan Damai, membongkar makam korban AS usia 9 tahun yang sebelumnya ditemukan tim SAR tewas di dalam hutan. Pembongkaran makam di pemakaman Bangat RT 02 Kampung Jengan Danum, Kecamatan Damai ini dilakukan untuk kepentingan penyidikan kepolisian guna mendapatkan bukti atas penyebab kematian korban. Sebelumnya, penyidik Satreskrim Polres Kutai Barat telah memeriksa beberapa saksi termasuk kedua orang tua AS. Polres Kutai Barat menggali makam Amelinda Sari alias Amel, bocah 9 tahun yang ditemukan tewas di dalam hutan. Bagaimana perkembangan kasus tersebut? Kami sudah tersambung dengan Kasat Reskrim Polres Kutai Barat bersama AKP Asriyadi. Selamat siang, Pak Asriyadi. Siang, Ibu, dan selamat siang. Siang, para pemeriksa TV1. Pak Asriyadi. Baik, Pak Asriyadi, apa yang menjadi alasan ataupun penyebab pihak kepolisian harus menggali kembali makam korban, Pak Asriyadi? Salah satu penyebab makam almarhum kita lakukan penggalian adalah melakukan pemeriksaan terhadap mayat korban dan kemudian dilakukan pemeriksaan dalam. Pemeriksaan luar sudah kita laksanakan di Rumah Sakit HIS di tanggal pada saat ditemukannya mayat, dan kemudian ini pemeriksaan dalam untuk almarhum. Baik, sejauh ini Pak Asriyadi, apakah sudah ada temuan baru mengenai kasus ini, Pak? Tentunya tim dari dokter forensik sudah bekerja dan baru saja selesai kegiatan otopsi dilaksanakan di Rumah Sakit HIS Sendawar, Kabupaten Kutai Barat. Dan kemudian penyidik tetap menunggu hasil daripada tim dari dokter forensik. Pak Asriyadi, sebenarnya bagaimana hasil otopsi awal korban saat pertama kali ditemukan? Saat pertama kali ditemukan, yaitu kondisi mayat sudah mengalami pembusukan. Jadi beberapa bagian tubuh sudah sulit dideteksi, sehingga untuk mengetahui penyebab dari kematian ini adalah dilakukan kegiatan otopsi. Baik, dari temuan jasad itu, Pak, apakah dugaan awal ini ada kekerasan atau seperti apa, Pak, penyebab dari kematian korban? Ya, yang saya sampaikan tadi bahwa kami tetap menunggu hasil dari tim forensik, nantinya akan disampaikan kepada penyidik. Pak Asriyadi, saat ditemukan korban ini berada di hutan, kondisi korban saat itu tubuhnya utuh, Pak Asriyadi? Pada saat itu kondisi korban, kondisi tubuhnya utuh pada saat ditemukan, namun ada beberapa bagian yang dinyatakan tidak ada, tapi tentunya pemeriksaan luar sudah kita lihat pada saat dilakukan pemeriksaan luar di Rumah Sakit HIS Kutai Barat. Baik, Pak Asriyadi, ini saat mewawancarai saksi-saksi di sekitar korban, ini apakah ada dugaan ini korban ini sudah sering mengalami kekerasan, Pak? Beberapa saksi yang sudah kita periksa, tentunya kita masih mendalami keterangan yang ada, dikuatkan dengan bukti-bukti lainnya, Pak. Ini kami masih mendalami keterangan semuanya. Sementara itu. Saksi yang diperiksa ini termasuk dari orang tua korban, Pak Asriyadi? Betul, karena bapak orang tua korban ini adalah pelapor, dan kemudian ibunya juga sudah kita periksa sebagai saksi. Dari hasil pemeriksaan orang tua seperti apa, Pak, mengenai temuan dari mayat anaknya tersebut? Nanti kalau masalah itu masih dalam rangkaian penyidikan, Pak, ya. Tentunya akan kami dalami dari tim penyidik yang ada di Polres Kutai Barat. Sejauh ini selain dari saksi-saksi yang sudah diperiksa, apakah dari pihak kepolisian juga memegang bukti-bukti lainnya, Pak Asriyadi?
Ya tentunya beberapa bukti yang sudah kita dapatkan yang tentunya kita akan pelajari lebih mendalam bukti-bukti itu apakah bernilai atau tidak. Seperti itu. Tapi sejauh ini Pak, apakah sudah ada kecurigaan mengenai apakah benar ini ada pelaku yang menyebabkan korban ini meninggal dunia atau sudah ada orang-orang tertentu yang dicurigai oleh pihak kepolisian Pak? Ya, sementara ini masih dalam proses penyelidikan dan penyidikan Pak oleh Polres Kutai Barat. Nanti untuk hasil tentunya akan kita sampaikan juga, kita akan rilis kembali berikutnya Pak. Pak Asriadi, mengapa Bapak dari korban ini melapor ke pihak kepolisian sehingga diputuskan untuk dibongkar kembali makam dari korban, Pak Asriadi? Awalnya bapaknya melaporkan bahwa anaknya kehilangan dan kemudian ditindaklanjuti dengan pencarian dibantu oleh teman-teman dari tim BPD Kabupaten Kutai Barat dan kemudian ditemukanlah mayatnya di salah satu kebun warga dan kemudian saat itu tidak berkenan untuk dilakukan otopsi. Namun beberapa hari kemudian berkat komunikasi penyidik dengan orang tua korban dan keluarga, akhirnya hari ini keluarga bersedia untuk dilakukan otopsi dan saat sekarang ini baru selesai dilaksanakan kegiatan tersebut. Baik, terima kasih Bapak AKP Asriadi sudah bergabung bersama kami di Kabar Siang. Kami akan menunggu bagaimana kelanjutan dari penyelesaian kasus ini Pak. Terima kasih.